Saya Emmanuel Dapaloka dari tempusday.id. Di saat kita kampanyekan hal yang bersifat bela rasa di satu titik, pada titik yang lain hal-hal yang tidak berbela rasa tersebar berserakan bahkan di mana-mana. Ketika orang lapar, seperti kata Bapak Uskup tadi, banyak sekali, tetapi banyak orang-orang yang dengan rakus mengambil yang bukan miliknya, mengoplos semua yang bisa dioplos untuk dirinya sendiri. Dan suara-suara kenabian tentang ini sudah sering sekali diucapkan, termasuk oleh Bapak Uskup dan tokoh-tokoh agama yang lain. Apalagi yang perlu kita lakukan untuk bangsa ini, Bapak Uskup, agar memang kesadaran untuk tidak mudah mengambil milik orang lain itu bisa direm sedikit, karena menghentikan, saya pikir ini suatu hal yang mustahil. Terima kasih. Kalau menanggapi mungkin, tetapi kalau menjawab itu rasa-rasanya mustahil tadi ya. Saya mulai dari konsep ya, yang ingin kita bangun bersama-sama adalah yang sering disebut keadaban publik. Saya ingat tahun 2004 itu konferensi Wali Gereja Indonesia mengeluarkan satu nota pastoral kecil yang judulnya Keadaban Publik _2 menuju habitus baru bangsa. Sejak saat itu kata habitus sering dipakai. Nah, di balik kata-kata itu, di balik judul itu ada satu teori. Teori itu pasti salah satu dari antara sekian banyak. Salah satu teori yang dianut di dalam nota pastoral itu adalah keadaban publik itu baru akan terwujud atau semakin terwujud, tidak pernah sempurna, kalau 3 pilar yang menjaga, yang menyangga keadaban publik itu pelan-pelan terbangun. Mana 3 pilar itu? Satu, negara. Kalau dirumuskan, tanggung jawab negara yang paling besar adalah mewujudkan kebaikan bersama, bonum comune. Itu tanggung jawab pemerintah. Kita ini sebagai masyarakat warga ikut terlibat. Maka pertanyaannya adalah, apakah pemerintah sungguh-sungguh sudah menjalankan tanggung jawabnya mewujudkan kebaikan bersama itu? Jadi analisa saja, negara itu terdiri dari 3, apalah namanya, saya bukan siapa-siapa, tetapi sudah lama kita tahu sejak SMA dulu di sekolah belajar civic atau apa itu. Tugasnya adalah eksekutif, legislatif, yudikatif. Ini pilar dari suatu negara yang sehat. Pertanyaannya, apakah eksekutif, yudikatif, legislatif di Indonesia itu sudah memainkan peranannya sebaik-baiknya? Bertanya saja. Dan saya biasanya dalam tanda kurung di benak saya, di kepala saya, jarang saya ucapkan, tidak berani mengucapkan itu. Tetapi sekarang saya ucapkan pelan-pelan ya. Yang namanya trias politika, itu kan istilahnya, sekarang menjadi trias koruptika. Bisa pelan-pelan omongannya supaya tidak direkam promosi hati. Jadi tidak menjalankan tugasnya. Pasti ada usaha yang baik. Pasti. Tetapi nyatanya cita-cita itu jauh dari kenyataan. Akhir-akhir ini kita lihat di koran, di majalah, di televisi, yang semestinya memberi keadilan sebagai wakil Tuhan, itu ternyata makan suap. Nah, kalau yang mengadil itu membuat saya kayak gitu, itu keadilan macam apa yang akan diberikan? Tapi sudah, kalau saya ngomong tentang itu nanti saya emosi.
Nah, cukup. Pilar yang kedua adalah bisnis. Kalau tidak ada bisnis, tidak mungkin negara itu berkembang, tidak mungkin keadaban publik itu bertumbuh. Prinsip yang paling sederhana diucapkan dalam satu kata, bisnis itu supaya menjadi pilar dari keadaban publik harus dijalankan dengan fairness. Itu kata kuncinya. Nah, pertanyaannya, apakah usaha-usaha itu dijalankan dengan fairness? Bertanya saja. Saya biasa menggunakan istilah yang paling mudah dipahami. Kita sudah lama mempunyai istilah ini kayu Spanyol. Nah, bukan dari Spanyol, tetapi separuh nyolong. Ini kata-kata yang diucapkan oleh masyarakat. Kalau kayu saja nyolong, lah yang lain-lain, tambangkah, hutankah, yang segala macam itu, dijalankan dengan fair apa enggak? Bertanya saja, enggak usah menjawab. Yang ketiga adalah masyarakat warga kita-kita ini. Kita-kita ini, kalau ingin berperan untuk membangun keadaban publik, prinsipnya satu, warga masyarakat itu yaitu saling percaya. Ya, kita ini sebagai warga masyarakat pada bisa dipercaya apa enggak? Contoh, kalau saya sebagai warga masyarakat ingin lewat jalan umum, saya harus mengikuti, kan, harus menerima syarat-syarat lewat jalan umum itu. Kalau lampu merah ya berhenti. Kalau ada larangan ini ya satu arah, jangan melawan arah. Kita sudah saling percaya apa dalam hal itu. Diandaikan semua orang menerima dan melaksanakan aturan-aturan itu supaya masyarakat itu nyaman. Kalau berjalan di jalan besar nyaman karena yakin bahwa kalau saya mengikuti itu hijau ya saya lewat, jangan ditabrak dari sebelah sana. Bertanya, apakah itu sudah sungguh-sungguh ditegakkan apa enggak? Itu baru satu-satu, Mas, ya. Belum kalau yang satu dihubungkan dengan yang lain. Istilahnya perselingkuhan. Perselingkuhan antara negara dan bisnis. Itu mengerikan sekali. Masyarakat warga dengan bisnis bisa itu berselingkuh dengan segala macam argumentasinya. Nah, kalau suasananya itu ruwet, pasti kita belum akan mampu untuk memperbaiki apapun. Tetapi persis disitulah Bapak Emmanuel pentingnya tahun jubileum tahun ini. Peziarah pengharapan, penabur pengharapan. Meskipun dunia itu kelihatannya gelap, bukan main. Kita tidak boleh ikut merasa tergelap-gelap, tetapi terpanggil untuk menyalakan lilin kecil di tengah-tengah kegelapan itu, dengan menaburkan benih-benih harapan seperti yang dilakukan oleh teman-teman yang sedang merencanakan acara ini. Bagi saya ini adalah menaburkan pengharapan. Nah, karena saya pastor, saya kutip kitab suci. Yang saya kutip adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama bab 15 ayat 58. Kata-katanya begini, tidak apa persis, tapi kira-kira begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab dalam kesatuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi kalaupun dunia itu gelap, hujan turun deras sekali, kita tetap akan berharap. Bukan berharap menunggu sampai orang lain bekerja, tetapi kita melihat kemungkinan jalan-jalan baru
supaya sekurang-kurangnya menjadi suara hati di tengah-tengah masyarakat yang arusnya sangat dahsyat. Jadi saya tidak menjawab, saya menanggapi. Mari kegiatan ini kita jadikan wujud dari tahun jubileum ini dalam Gereja Katolik menjadi penabur pengharapan. Kita semua adalah peziarah pengharapan, dan berziarah itu biasanya tidak sendiri tetapi bersama-sama.